Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Marlina Ramayanti dari kelas 12 OTKP 3 akan menceritakan kembali novel yang berjudul Rumah Kaca karya dari Pramudia Anantathur. Novel Rumah Kaca adalah novel terakhir tetralogi Buru karya Pramudia Anantathur. Novel ini adalah penutup dari 3 novel sebelumnya yang diawali dari Bumi Manusia. Dilanjutkan dengan Anak Semua Bangsa dan buku ketiganya yaitu Jejak Langkah. Namun, berbeda dari 3 novel sebelumnya yang mengambil sudut pandang Minke, si aku dalam Rumah Kaca ini adalah Jacques Pangemanan. Jacques Pangemanan adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa asal Makassar yang bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat anak oleh Tuan de Cagnes, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Dia sempat mengecap pendidikan Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Dan dia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dengan menumpas kejahatan. Sampai pada akhirnya dia berhasil menumpas gerombolan si Pitung. Saat mempelajari kasus si Pitung, Pangemanan tersadar bahwa yang dilakukan si Pitung dan gerombolannya adalah akibat dari ketidakadilan yang diperbuat pemerintah kolonial masa itu. Tetapi Pangemanan terbuai akan promosi jabatan dan kenaikan penghasilan setelah dia berhasil menumpas si Pitung dan gerombolannya. Promosi Pangemanan sebagai komisaris besar polisi membuatnya ditugasi pekerjaan baru untuk mengawasi mulai bangkitnya kebangkitan nasional di Hindia. Kebangkitan nasional ini diawali oleh Raden Mas Minke yang mendirikan Syarikat Dagang Islam dan sebagai perintis surat kabar atau Medan. Karena sikap Minke yang kritis terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan-tulisannya di Medan, menyebabkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu Hindenburg menganggapnya sebagai ancaman. Dan tugas pertama Pangemanan sebagai komisaris besar polisi adalah membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Minke serta membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Minke. Nampaknya, kepala polisi yang memberikan tugas ini senang atas penelitiannya. Dari situlah Pangemanan diminta melakukan rekomendasi yang ditulis Pangemanan sendiri dan setelah mencoba sebanyak 3 kali. Usaha tersebut terus gagal. Setelah ketiga usaha gagal dilakukan, Pangemanan diminta untuk meneliti tentang kebangkitan nasional di kawasan sekitar Asia di gedung Aslan Karif. Kebangkitan nasional ini dibandingkan dengan kebangkitan nasional di Hindia. Setelah puas dengan penelitian, Pangemanan yang menguras waktu dan tenaga, dia kemudian ditugaskan untuk mengasingkan Minke ke Maluku. Selepas mengasingkan Minke, promosi pangkat yang dijanjikan untuk Pangemanan akhirnya diberikan. Ia dipindah kerjakan ke Almegene Sekretari di Boiteruk sebagai penasihat ahli Gubernur Jenderal Hindia. Dia ditempatkan di bekas tempat tinggal Minke. Hal ini membuat istri dan anak-anak Minke disingkirkan dari rumah itu. Bekas tempat tinggal Minke adalah di kawasan istana. Setelah Pangemanan dan keluarganya pindah, istri dan seorang pesuruh keluarga Minke sempat mendatangi rumah itu sebanyak 2 kali. Pangemanan diperkenalkan ke tempat kerjanya yang baru. Di tempat kerjanya yang baru ini, dia ditugaskan untuk mengamati semua kegiatan organisasi politik dan semua terbitan surat kabar di Hindia. Tugas berikutnya adalah terhadap Indies Partage. Kelompok ini mengkritik pemerintah kolonial dan membuat SEP atau atasan Pangemanan yang baru tersinggung
dan memaksa pengamanan untuk menyarankan kepada Gubernur Jenderal supaya menyingkirkan Indesek Partij. Tindakan ini berujung pada diasingkannya triumvirat ke Denderland. Tugas selanjutnya adalah membuat lumpuh syarikat. Lumpuh Syarikat Dagang Islam hasil buah pikiran Minke yang telah berganti nama menjadi Syarikat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengadu domba penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa di daerah Jawa. Penduduk pribumi yang menjadi pelaku kerusuhan dikelompokkan menjadi anggota Syarikat Islam dan bukan anggota Syarikat Islam, kemudian ditonjolkan ke dalam dunia berita, sehingga dunia internasional tidak menaruh simpati terhadap Syarikat Islam. Karena sebelumnya, dunia internasional mulai memperhitungkan kekuatan Syarikat Islam di Hindia. Setelah lumpuhnya Syarikat Islam dan Indesek Partij, banyak organisasi kedaerahan yang terbentuk, seperti Jong Java, Jong Sumatraman, Bon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Pekerjaan pengamanan makin menjadi-jadi saat ditambah lagi dengan anak buah Minke yang bernama Marco dan Siti Hondari. Karena tekanan pekerjaan, pengamanan mulai menghibur diri dengan minuman-minuman keras. Hal ini membuat Paulette Pangemanan, istri Jacques Pangemanan bersama anak-anaknya, akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Pangemanan dan kembali ke tanah kelahirannya di Prancis. Pangemanan menjadi semakin tidak terkendali dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Karena saran dari Pangemanan kepada Gubernur Jenderal, Marco dan Siti Hondari akhirnya dipaksa untuk mengasingkan diri ke Nederland. Setelah 5 tahun, Minke di Maluku, akhirnya ia bebas dari pengasingan. Ia kembali ke Jawa untuk melanjutkan perjuangannya. Kota pertama yang disinggahi adalah Surabaya. Dengan ditemani pengamanan, Minke berkeliling di Surabaya dan sekitarnya untuk mereka ulang kejadian-kejadian yang pernah dilalui dan ditulis oleh Minke. Pengamanan sendiri menganggap Minke sebagai gurunya setelah membaca tulisan-tulisan Minke dalam Nyai Ontoroso Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan tulisan-tulisan Minke lainnya. Namun, karena Pangemanan mengabdi kepada pemerintah kolonial dan juga karena dia mencintai jabatannya, dia akhirnya bertugas untuk melumpuhkan segala aktivitas Minke. Dengan hal ini, Pangemanan menyarankan Gubernur Jenderal untuk membuat kebijakan tentang penyitaan seluruh aset Minke dan menyebarkan rumor bahwa Minke mempunyai hutang kepada bank. Sehingga setiap orang yang berhubungan dengan Minke patut dicurigai dan akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, semua orang termasuk kerabat dan teman-teman Minke sendiri tidak berani menjalin hubungan kembali dengan Minke. Setelah berkeliling di Jawa, sampailah dia di Batavia. Minke jatuh sakit. Salah satu alasannya adalah karena tekanan batin akibat semua orang tidak berani berurusan dengan Minke. Minke dirawat oleh Gunawan dan kemudian meninggal dunia. Pangemanan pergi mengunjungi makamnya bersama dengan istri dan anak Minke. Tugas Pangemanan yang tiada habis-habisnya dalam menekan organisasi pribumi sampai sebelum akhir hidupnya, dia bertemu dengan ibu Minke, Madame Sanikam Lebuk. Pangemanan meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam suratnya. Dia mengaku akan menerima apapun hukumannya yang akan dijatuhkan Madame. Hukuman yang pantas membayar seluruh perbuatan terhadap Minke selama ini. Bersama surat itu pula, Pangemanan menyerahkan kembali hasil tulisan Minke
dan tulisannya sendiri yang dia beri judul Rumah Kaca. Itulah dari sinopsis novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantathur. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur pembaca semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.